Saya dan Yanuar bertemu di Semarang, di mana kami melayani bersama di salah satu gereja. Yanuar pindah ke Jakarta karena diterima bekerja di salah satu sekolah musik. Pada tahun 2010, saya pun akhirnya ikut pindah ke Jakarta, karena kami memutuskan akan menikah. Dan inilah cerita kami. Pernikahan kami dikaruniai 2 orang anak, tapi nggak mudah karena tidak ada siapa-siapa di Jakarta, tidak ada keluarga. Karena itu kami punya rasa khawatir, bisa nggak ya jalanin hidup ke depan? Anak-anak gimana kalau kita berdua harus bekerja? Terus kalau terjadi apa-apa, kita nggak tahu harus minta tolong kemana, sama siapa. Tapi inilah yang menjadi ucapan syukur saya kepada Tuhan. Dari awal saya kenal Yanuar, dia adalah sosok yang bertanggung jawab. Saya tahu dia juga mengalami kekhawatiran seperti yang saya rasakan, tapi dia nggak pernah menunjukkan itu kepada saya dan anak-anak. Ketika saya harus mengerjakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, Yanuar nggak pernah tinggal diam, tapi dia akan selalu tolong saya. Dia nggak pernah ngerasa tugas dia hanya sebagai pencari nafkah, enggak. Tapi dia akan selalu tolong saya. Saya tahu dia capek, tapi dia nggak pernah menunjukkan itu ke saya. Ketika kami ada pertikaian dalam rumah tangga, dia lebih banyak memilih untuk mengalah supaya kondisi rumah tangga tetap damai. Dan dia juga selalu tampil jadi pemimpin yang bijaksana ketika kami harus menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kami. Camping dan bermain sepeda pada pagi hari. Kalau saya bermain sama keluarga sangat senang. Iya, papa mama suka mengajar aku belajar. Ya. Sayang banget. Papa mama adalah hadiah yang paling terbaik. Harusnya mereka sih yang jawab. Saya sih berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Saya melakukan petugas saya sebagai suami, sebagai ayah, melakukan yang terbaik dalam membangun rumah tangga saya. Dalam rumah tangga kami melakukan porsi kami secara natural, tanpa saling mengingatkan, tanpa nyuruh-nyuruh gitu. Jadi ya saya mengerti tugas saya karena di rumah kami nggak pakai pembantu, tidak ada pembantu. Jadi misalkan kayak pagi hari gitu, ya udah saya yang mengepel, yang nyapu itu saya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, saya berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Dalam pekerjaan, dalam melayani kehidupan mereka, tujuan saya semuanya adalah membahagiakan mereka. Untuk melakukan itu semua, saya butuh kekuatan Tuhan, karena saya tidak bisa melakukannya tanpa Tuhan. Ketika saya menghadapi masalah, ketika ada tantangan, saya bersyukur ada home, ada teman-teman pelayanan yang saya bisa curhat dan mereka memberikan kekuatan bagi saya. Kehadiran anak-anak merupakan anugerah bagi saya. Ketika saya pulang kerja, capek, mereka udah nunggu di rumah dan mereka udah siap-siap cerita apa yang mereka lakukan seharian ini di sekolah, di rumah. Itu mereka udah nunggu-nunggu dan saya sendiri juga senang dengar cerita mereka, keseruan mereka, apa yang sepanjang hari ini terjadi di rumah. Saya selalu berusaha menjadi teman bagi anak-anak saya dalam ketika mereka lagi main musik, ketika mereka lagi belajar, saya berusaha mendampingi mereka, menjadi teman bagi mereka. Ya, mereka nyaman dan saya sendiri juga sukacita
bisa ada waktu-waktu seperti itu. Mariani merupakan greatest gift, hadiah terbaik bagi saya dari Tuhan, karena dia adalah belahan jiwa saya. Saya bersyukur ada dia dalam hidup saya, karena kehadiran dia mampu membuat saya semakin giat dalam pelayanan, giat dalam kerja, giat dalam apapun, dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dalam mengambil keputusan, saya selalu melibatkan. Ya, mereka merupakan hadiah terbesar dari Tuhan bagi saya. Saya bersyukur mempunyai mereka.